Yo, kenalin gue Rahmat Basuki, seorang profesional full-time logo dan visual identity designer yang kurang lebih udah 4 tahun nyalamin dunia ini, dan alhamdulillah sudah ada beberapa klien yang percaya ke gue dan merekomendasikan kepada teman-teman mereka untuk ngedesain logo di gue. Dan yes, ini adalah video YouTube long form video gua. Ya mungkin udah ada beberapa yang sempat gue edit, tapi kayaknya ini satu-satunya long form video yang gue tanpa ada makeup apapun dalam konten gua, entah itu editing ataupun tambahan subtitle teks. Karena ini pure adalah dokumenter. Gue mau ngedokumentasiin bagaimana perjalanan gue mulai di dunia konten kreator di tahun 2000. Ya ini karena sudah di akhir 2026, di tahun 2020 di akhir tahun 2025, makanya gue mau buat ini untuk episode dokumenter di tahun 2026. Bagaimana perjalanan gue, bagaimana jatuh bangunnya gue, dan itu gue bakal dokumentasiin di series konten dokumenter ini dia. Apa aja yang bakal gue bahas di dokumenter ini? Ya mungkin ada banyak hal. Yang jelas gue bisa kasih kisi-kisinya. Yang pertama terkait dengan bagaimana struggle dan juga cara gue menentukan sebuah konten yang perform untuk YouTube gue. Dan ini gue nggak berharap konten ini naik ya, karena gue juga belum siap untuk, ya kira-kira ada beberapa konten gue yang lumayan rame, gue nggak siap aja di komentarin yang negatif-negatif. Jadi gue harap konten ini hanya untuk gue konsum pribadi dan akan gue tonton nanti ketika ya mungkin gue bakalan tidur atau gue bakalan di perjalanan, dan gue bakal save konten ini dan gue bakal dengar sebagai pemotivasi gue bahwa gue pernah loh di posisi ini, dan sekalipun gue gagal ke depannya, it's okay, no problem. Gue seenggaknya udah buat satu konten yang dimana konten ini gue sangat suka. Jadi ada beberapa konten yang sebenarnya gue bedakin, gue kasih sebuah istilah narasi ya, tapi itu menurut gue nggak menarik. Jadi ada satu konten yang gue bakal pingin bikin konten tersebut, dan konten inilah jawabannya. Ternyata gue suka ngobrol di depan kamera seperti ini, gue suka ngobrol sendiri kapan-kapan, dan gue sebenarnya suka langsung take video dan ya ngobrol apapun itu, atau dalam istilah sekarang kayaknya yapping ya. Coba gue cari dulu apa itu yapping. Yapping. Ya mungkin teman-teman ini mohon maaf ya, untuk video ini nggak akan ada editing potongan-potongan. Jadi mohon maaf kalau memang konten ini tidak serak di telinga. Jadi konten ini kayak gue ngomong aja gitu. Jadi ya, nggak untuk semua orang lah gitu. Istilah gaul dalam bahasa Inggris yang berkata terus menerus, berisik atau ngoceh. Jadi ya it's okay, no problem, yapping. Oke, itu yang pertama. Gue bakal bahas tentang keseharian gue dalam konten. Adakah struggle atau bagaimana? Apakah gue bisa ngehasilin dari konten? Dan alhamdulillah udah beberapa konten yang gue tembus sampai ke target market gue, dan mereka langsung untuk konsultasi. Dan alhamdulillah ada beberapa yang check out dan ada beberapa yang belum. Check out itu maksudnya order jasa desain gue. Dan ya untuk teman-teman, jika ada saran untuk kedepannya bisa tulis di kolom komentar. Jadi karena ada yang nonton video gue sampai sini, itu sudah gue sangat-sangat berterima kasih, dan artinya itu sudah sangat niche banget ya sangat suka personality gue totally secara jujur, ataupun suka pembawaan gue aja gitu, bukan karena isi kontennya tapi karena guanya. Jadi thank you untuk teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Oke. Yang kedua yang bakal gue bahas di konten dokumenter ini bakalan ada tentang bagaimana cara gue ngehandle klien-klien gue, dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa gue ambil di balik gue ketemu sama klien-klien gue. Karena jujur ada banyak sekali pengalaman yang pengen gue recall kembali saat ngobrol sama klien-klien gue, which is mereka itu orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sudah berpengalaman dan punya bisnis yang luar biasa. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang kadang gue lupa untuk membahasnya karena sudah saking banyaknya distraksi. Jadi
Ya, gue mau sampaikan juga di konten dokumenter ini, gue akan sorry to say ya, melawan algoritma ya. Jadi gue nggak bikin konten untuk semua orang sukai. Mungkin clickbaitnya nggak ada, mungkin thumbnailnya hanya dokumenter hashtag 1 versi Rahmat Basuki, atau Rahmat Basuki ngonten di YouTube, Rahmat Basuki mulai ngonten di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Rahmat Basuki itu sudah dikenal oleh beberapa, bahkan banyak teman-teman gue di SMA, tapi ya mungkin gue sempat redup karena fokus di kuliah, dan kuliah gue ketemu orang baru. It's okay, no problem. Karena gue juga baru kenal dunia konten kreator, dunia platform sosial media yang ya memang dari SMA sudah kenal, tapi untuk memang benar-benar membangun karir itu nanti saat gue kuliah. Jadi gue rasa gue sudah sangat-sangat terlambat, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Untuk teman-teman yang masih belum tahu, gue udah punya beberapa platform, dan gue akhir-akhir ini aktif di sana, sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Threads. Gue aktif sharing di sana, dan bagi teman-teman yang mau sekedar komen-komen bisa komen di sana, karena gue sangat membutuhkan ya mungkin teman konten, teman yang bisa nge-support gue, dan ya mungkin ada sedikit bumbu-bumbu yang sedang gue rasain saat ini, tapi nggak bisa gue langsung jelasin di depan kamera ini. Ada satu hal yang sangat menyentuh gue, jadi gue belum bakal bahas di sini. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue bakalan bahas di dokumenter ini adalah pendapat gue tentang cara main sosial media versi gua ya. Jadi cara main sosial media itu bagi beberapa orang mungkin ada yang kayak Mr. Beats memanfaatkan thumbnail agar orang menonton videonya, semuanya menonton tentang dia. Ada golongannya Mas Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa konten itu ternyata harus sesuai dengan passion kita. Nah, jadi orang-orang yang memahami bahwa konten itu untuk orang lain, itu justru orang lain itu sebenarnya nggak tahu mereka mau nonton apa di sosial media. Jadi kita lah sebagai pembuat konten yang menginfluence mereka agar nonton konten kita. Dan ada juga orang-orang yang pertengahan. Jadi kadang-kadang bahas apa yang kita suka, kadang-kadang bahas yang tentang orang suka. Jadi harus mengkombinasikan itu. Jadi gue versi yang mana? Gue adalah versi yang mengatakan bahwa kita ya mulai saat ini ya kita bahas apa yang kita suka aja. Karena sangat-sangat capek, frustasi, dan gue sangat-sangat merasakan nggak ada hasilnya ketika kita konten itu terpaku sama algoritma, kualitas, dan sama pendekatan atau masukan-masukan orang lain. Gitu aja di video kali ini. Mungkin di episode selanjutnya gue bakalan bahas tentang dokumentasi, gimana sih gue ngejalanin cara bikin konten atau desain konten yang apa adanya seperti ini. Oke, jadi nggak semua platform ya gue apa adanya. Jadi hanya TikTok, YouTube. Meskipun gue bilang tadi gue orang yang suka tentang pemikiran yang konten itu apa adanya, tapi beda cerita tentang kalau gue mau buat untuk bisnis gue. Jadi kalau bisnis itu memang harus nggak bisa egosentrik, karena di Instagram gue buka bisnis yang mana bisnis itu adalah berhubungan langsung dengan UMKM. Di situ gue harus buat konten ya harus UMKM sentris. Nah, jadi di sini gue sudah memisahkan antara dunia konten kreator itu dan juga dunia bisnis. Ya, mungkin ini terdengar agak berbenturan dengan yang gue sampaikan tadi. Tapi yang bisa gue simpulin adalah ternyata gue ini tipikal orang yang bikin konten suka-suka gue, tapi gue juga paham bahwa bisnis itu nggak bisa sekedar gue bikin konten yang gue suka. Kalau mau bilang gue pertengahan juga gue nggak setuju. Jadi mungkin akan lebih banyak gue produksi konten yang gue sukai, tapi konten yang untuk orang-orang banyak itu gue bakal lebih
sedikitkan volumenya. Ya, bukan tipikal orang yang ekstremis, bukan juga orang yang tipikal yang di tengah-tengah. Jadi kalau dibuat chart atau dibuat apa itu namanya ya, nah, kayak jembatan itu, kayak ini tipikal orang yang buat konten untuk orang lain, ini yang memilih di tengah, ini yang untuk diri sendiri, gue di sini, bahkan hampir nyaris ke sini. Jadi tetap akan ada konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain, tapi kebanyakan konten-konten itu memuaskan hasrat gua untuk bikin konten. Gitu aja, gua Rahmat, see you to the next video.